Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم إمام المتقين قائدين المجاهدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره ومن دعا بدعوته ومن جاهد في سبيل الله حق جهاده إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Marilah bersama-sama kita panjatkan atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, seluruh keluarganya, seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tafsir surah An-Nas, yaitu surah Al-Makkiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, Rob manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, yaitu dari golongan jin dan manusia. Inilah tiga dari sifat-sifat Rabb, yaitu rububiyah, mulkiyah, dan ilahiyah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemelihara segala sesuatu sekaligus sebagai Raja dan Rabb-nya. Dengan demikian, segala sesuatu yang ada ini adalah makhluk ciptaannya, hamba sekaligus abdinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada semua yang hendak memohon perlindungan agar berlindung kepada zat yang memiliki ketiga sifat di atas dari kejahatan bisikan syaitan khannas, yaitu syaitan yang ditugaskan untuk menggoda manusia. Karena tidak ada seorang pun keturunan Nabi Adam alaihi salam melainkan dia memiliki satu teman yang akan senantiasa menjadikan segala perbuatan keji itu indah dipandang, dan dia tidak akan mengenal kata lelah dalam menjalankannya. Dan orang yang terlindungi adalah orang yang mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah ditegaskan di dalam hadis sahih bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinuh." Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah diutus kepadanya pendampingnya, yaitu jin qarin. Para sahabat bertanya, termasuk juga engkau, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, ya, hanya saja qorinku Allah telah membantuku dalam menyikapinya, sehingga ia telah masuk agama Islam. Karenanya dia tidak menyuruhku kecuali kepada hal-hal yang baik. Dan telah ditegaskan pula dalam kitab As-Sahihain dari Anas tentang kisah kunjungan yang dilakukan oleh Safiyah binti Huyai kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau tengah beriktikaf dan keluarnya beliau bersamanya pada malam hari untuk mengantarnya pulang. Kemudian beliau berpapasan dengan dua orang laki-laki dari kaum Ansor. Ketika melihat Nabi SAW, keduanya mempercepat jalannya. Maka Rasulullah bersabda, berjalanlah seperti biasa, karena sesungguhnya dia adalah Safiyah binti Huyai, istriku,
Kemudian keduanya berkata, Maha suci Allah, wahai Rasulullah. Maka beliau pun bersabda, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dami wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma syai'a. Sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh anak Adam seperti aliran darah, dan sesungguhnya aku khawatir dia akan memasukkan sesuatu ke dalam hati kalian berdua, atau beliau mengatakan itu adalah kejahatan. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan, Muhammad bin Ja'far memberitahu kepada kami dari orang yang pernah membonceng Rasulullah SAW. Dia berkata, keledai Nabi SAW pernah terpeleset, lalu kukatakan, celakalah syaitan. Maka Nabi SAW bersabda, janganlah engkau mengatakan celakalah syaitan, karena sesungguhnya jika engkau mengatakan seperti itu, niscaya syaitan akan merasa bertambah besar kepala dan mengatakan, dengan kekuatankulah aku menjatuhkannya. Tapi jika engkau mengucapkan Bismillah dengan menyebut nama Allah, niscaya dia akan merasa bertambah kecil sehingga syaitan akan menjadi seperti lalat. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad seorang diri dengan sanad yang jayyid dan kuat. Dan di dalamnya terkandung dalil yang menunjukkan bahwa hati jika berzikir kepada Allah, niscaya syaitan akan merasa bertambah kecil dan kalah. Dan jika tidak berzikir kepada Allah, niscaya syaitan akan merasa bertambah besar dan menang. Kemudian mengenai firman Allah al-waswasil khannas, yang artinya syaitan yang biasa bersembunyi, maka Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu berarti syaitan yang selalu bercokol di dalam hati manusia, di mana jika manusia lengah dan lalai, maka dia akan memberikan bisikan, dan jika manusia berzikir kepada Allah, maka syaitan itu akan bersembunyi. Kemudian terkait dengan firman Allah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Apakah yang demikian itu khusus pada anak Adam saja, sebagaimana yang tampak pada lahiriahnya, ataukah mencakup anak Adam dan juga jin? Mengenai hal tersebut terdapat dua pendapat, di mana mereka semua telah masuk ke dalam lafaz an-nas. Ibnu Jarir mengatakan, dan tidak jarang jin laki-laki dipekerjakan oleh manusia. Oleh karena itu, bukanlah suatu hal yang aneh jika jin-jin itu disebut dengan sebutan an-nas. Kemudian ayat minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia, apakah yang demikian itu sebagai penjelas bagi firman Allah Ta'ala, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, hal itu memperjelas firman Allah sebelumnya dari jin dan manusia. Ya. Kemudian makna dari ayat minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia, ada yang berpendapat ayat ini sebagai tafsiran bagi pihak yang selalu memberi bisikan ke dalam dada manusia yang terdiri dari syaitan, manusia, dan jin. Kandungan ayat ini sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-An'am, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Maka Imam Ahmad radhiyallahu anhu meriwayatkan, Waki memberitahu kami dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah terbersit di dalam diriku sesuatu di mana jatuh dari langit lebih aku sukai daripada harus membicarakannya. Lebih lanjut dia menceritakan, lalu Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji hanya bagi Allah yang telah mengembalikan tipu dayanya kepada godaan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Demikianlah tafsir Al-Quran dari surah An-Nas ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.